Halo semua, saya Andri. Di video sebelumnya, saya sempat melakukan renovasi kamar menjadi lebih rapi dan minimalis. Ada beberapa perubahan yang saya lakukan, terutama pada bagian dinding dan meja kerja. Nah, kali ini saya mau tunjukin ke kalian deck setup saya yang baru. Ada apa aja di meja yang baru? Yuk kita lihat. Oke, langsung aja kita mulai dari sebelah sini. Di sini ada laptop tipe HP 14S. Laptop ini saya beli kira-kira sekitar tahun 2019. Waktu itu saya beli di Mangga 2 Mall. Untuk harganya saya lupa berapa. Laptop ini speknya Intel Core i5 generasi ke-8, RAM-nya 12GB dan punya 2 VGA. Pertama VGA Intel Graphic, terus yang satu lagi VGA-nya tipe AMD Radeon. Dan untuk harddisknya SSD dan harddisk SATA biasa. Ya, untuk spek segitu terbilang pas-pasan, yang penting bisa untuk editing video pakai Filmora atau Premiere Pro, plus game-game ringan kayak Football Manager. Itu juga sudah cukup bagi saya. Nanti kalau ada rezeki lagi, saya mau coba rakit PC yang speknya mumpuni untuk editing video dan game-game berat. Oke, lanjut ke stand laptop. Stand laptop ini saya beli di Tokopedia, harganya itu sekitar 90.000. Bahannya terbuat dari aluminium alloy plus silikon. Bahannya ini lumayan kuat dan solid menurut saya. Dan ada pelindung dari bahan karet untuk melindungi si laptopnya biar nggak lecet, atau biar nggak gampang geser. Ini juga bisa diatur lebarnya, bisa buat naruh iPad juga. Kalian tinggal sesuaiin aja lebarnya. Stand laptop ini bisa di-setel ketinggiannya. Di sini ada 7 lubang untuk pengaturannya. Kalian bisa atur aja ketinggian laptopnya mau seberapa. Oh iya, stand laptop ini di paket pembeliannya dapat kayak semacam pocket untuk nyimpan si stand laptopnya. Jadi praktis dibawa kemana-mana. Selanjutnya di sini ada LED monitor. Monitor ini merek LG 19 inch. Ini saya beli tahun 2017 atau 2018. Udah lumayan lama. Kalau nggak salah belinya di Mangga 2 Mall. Harganya waktu itu sekitar 1 jutaan. Monitor ini sebenarnya dipakai di PC lama saya yang ada di lantai 2. Tapi karena PC saya jarang dipakai, ya jadinya saya pakai buat setup dual monitor ini. Saya lebih sering pakai laptop karena file-file kerjaan semua ada di laptop. Dari segi desain, monitor ini punya bezel yang tebal sekitar 1 cm. Monitor ini sih biasa-biasa aja, nggak ada fitur-fitur yang wah atau gimana-gimana. Fiturnya standar kayak pengaturan brightness dan kontras sebuah monitor. Oh ya, untuk monitornya itu bisa di-tilt ke atas dan ke bawah, tapi nggak bisa digerakin ke kiri atau ke kanan. Bagi saya, ini udah cukup dari segi fungsinya, nggak perlu pasang seat stand monitor lagi. Tapi kalau ada budget lebih, bolehlah dipasangin sistem biar makin oke. Kemudian di atas monitor itu ada screen bar merek Baseus. Awalnya saya sempat bingung antara mau pakai screen bar atau enggak, karena saya mikir sudah ada lampu kamar yang di atas plafon, jadi buat apa lagi ada lampu penerangan. Setelah saya pikir-pikir dan cari tahu di YouTube keuntungan pakai screen bar, akhirnya saya putuskan untuk beli screen bar di marketplace Tokopedia. Setelah saya coba memakai screen bar beberapa minggu, selain untuk penerangan dan estetika, ternyata dengan memakai screen bar ini membuat mood jadi lebih bagus, terutama ketika lagi kerja ngedit video. Untuk cara pasangnya gampang banget. Kalian tinggal jepit screen barnya di bezel monitor dan untuk powernya menggunakan micro USB. Kemudian cara nyalainnya kalian cukup sentuh aja panel yang ada di sebelah kanan. Di panel ini ada 3 icon, yaitu sebelah kanan adalah tombol power untuk nyalain screen barnya, yang di tengah untuk mengganti warna lampu, terus yang kiri untuk mengatur intensitas cahaya. Untuk warna lampunya ada 3 warna. Pertama putih, kedua kuning, dan yang ketiga putih agak kekuning-kuningan. Oh ya, screen barnya ini bisa diatur posisinya, bisa dinaikin atau diturunin seperti ini. Satu hal yang bikin saya kurang nyaman kalau mau ngatur posisi screen barnya, yaitu si penjepit bagian depannya itu harus dipegangin kalau kita mau atur posisinya. Jadi nggak bisa kalau nggak dipegangin, penjepit yang di tengah itu bakal lepas kalau nggak ditahan. Karena lumayan agak keras juga kalau ingin ngatur posisinya ke atas atau ke bawah.
Lalu selanjutnya ada speaker. Saya pakai speaker merek NYK Nemesis SP-N05. Speaker ini ada lampu-lampu RGB yang nyala pas dinyalain. Speaker ini harganya terjangkau di kisaran 150 ribuan. Sangat cocok untuk kalian yang sekedar dengar musik atau YouTubean. Di sebelah kanan terdapat jack audio dan mic. Untuk nyalainnya, kalian tinggal putar aja volumenya sampai bunyi klik. Oh iya, speaker ini selain bisa diletakkan secara horizontal, speaker ini juga bisa dilepas menjadi dua bagian dan diletakkan secara vertikal, seperti ini. Kalian tinggal dorong ke belakang speaker yang sebelah kiri sambil menahan yang sebelah kanan. Cara menyambung kedua speaker ini pun cukup mudah. Kalian tinggal sambungkan saja pengait speaker kiri dan kanan seperti ini. Untuk kualitas suaranya, menurut saya treble-nya itu cukup terasa. Bass-nya juga ada, tapi tidak terlalu deep. Berikut hasil suara yang dihasilkan speaker ini. Selanjutnya di belakang monitor ada USB hub. USB hub ini merek Vention dengan 4 buah port USB 3.0. Harganya cukup terjangkau, nggak mahal-mahal amat, dan nggak terlalu murah juga. USB hub ini sengaja saya letakkan agak nyempil di sebelah sini, karena di posisi ini sejajar dengan kabel USB keyboard. Kalau USB hub-nya diletakkan agak ke kanan, otomatis kabel USB keyboard-nya akan serong ke kanan juga. Hal ini membuat area meja di sebelah kanan akan terlihat berantakan karena kabel USB keyboard. Untuk USB hub-nya itu saya tempel di meja menggunakan double tape, jadi ada penahannya kalau kita mau colok flash disk atau hard disk, supaya si USB hub-nya itu nggak gerak-gerak. Lalu di sebelah kanannya ada tatakan gelas. Tatakan gelas ini terbuat dari kayu yang sisi luarnya berbentuk heksagonal, sedangkan sisi dalamnya berbentuk lingkaran. Diameter lingkarannya sekitar 8 cm. Harganya itu sekitar 6.500 di Tokopedia. Ya lumayan murah meriah untuk sekedar melengkapi setup meja saya, biar nggak kosong-kosong amat. Untuk build quality yang heksagonal ini menurut saya kurang bagus, karena bagian bawahnya tidak rata, jadi kalau taruh gelas, gelasnya goyang-goyang. Untungnya saya beli dua. Yang satu lagi saya beli yang bentuk lingkaran seperti ini. Bedanya dengan yang heksagonal, yang lingkaran ini bentuknya rata, tidak ada cekungan seperti yang heksagonal. Lalu di sebelahnya ada kalender meja biasa dari Antam. Kalender ini gratis dikasih saudara saya, lumayan untuk ngisi setup meja saya. Selanjutnya adalah mouse. Saya pakai mouse gaming wireless Rexus RX 108. Untuk desainnya menurut saya lumayan bagus dengan finishing warna hitam dope. Sebelumnya saya pakai mouse Logitech tipe M331. Mouse yang Logitech ini scrollnya udah rusak, kadang-kadang nge-scroll, kadang-kadang enggak. Jadi saya putusin untuk beli mouse baru. Tempat untuk naruh dongle wirelessnya ada di bagian bawah. Dongle-nya tinggal dicongkel aja kalau mau pakai.
Di bagian bawahnya ada krom mengkilat gitu, dan ada logo si Rexus-nya yang bisa nyala. Di sisi kiri ada grip berbahan karet yang bikin nyaman di tangan ketika digenggam. Mouse Rexus ini udah ada tombol buat next dan previous-nya. Dan juga ada tombol buat ngatur DPI-nya. Mouse ini tipenya silent click, jadi pas kita klik itu nggak berisik. Selama saya pakai mouse Rexus ini, kekurangannya adalah di bagian left click dan right click. Di bagian ini meninggalkan bekas setelah dipakai, jadinya terkesan kotor. Yang saya suka dari mouse ini adalah mouse ini sudah menggunakan baterai tanam yang bisa dicas. Jadi nggak perlu lagi tuh beli baterai A2 yang bikin boros. Selain itu, mouse ini bisa digunakan sambil ngecas. Ngecasnya juga gampang. Kalian tinggal colok aja kabel micro USB-nya di bagian depan mouse seperti ini. Lalu tinggal sambungin ke USB port. Selanjutnya ada keyboard. Saya memakai keyboard mechanical merek Rexus Legionnaire MX 5.2. Keyboard ini jenis keyboard 10 keyless, artinya tidak ada tombol numerik di sebelah kanannya. Untuk koneksi keyboardnya menggunakan kabel USB yang kabelnya sudah braided seperti ini. Di bagian bawah keyboard terdapat dua kaki yang bisa dinaikkan. Kalian tinggal congkel aja kaki keyboardnya kalau mau agak tinggi posisinya. Keyboard Rexus ini ada fitur lampu RGB-nya yang bisa diganti-ganti. Ada 10 mode RGB yang bisa kalian pilih. Kalian tinggal tekan aja tombol FN plus insert seperti ini. Di sebelah kanan keyboard ini terdapat 3 indikator lampu. Pertama untuk caps lock, kedua untuk scroll lock, ketiga adalah Windows lock. Oh ya, di paket pembelian keyboard ini sudah disertakan switch cadangan apabila ada switch yang rusak, lengkap dengan alat untuk melepas keycap dan switch-nya. Sebenarnya, waktu keyboard ini sampai di rumah, ketika saya tes huruf J-nya tidak berfungsi dengan baik ketika ditekan. Langsung saja saya komplain ke Rexus Service Center untuk claim garansi. Akhirnya keyboard ini diganti dengan unit baru. Prosesnya pun lumayan cepat, sekitar 7 hari kerja. Dan berikut typing test dari keyboard Rexus tipe Brown Swiss ini. Selanjutnya di bawah keyboard ada Dexmat. Saya memakai Dexmat hitam polos merek Tafware ukuran 30x60 cm. Dexmat ini bahannya cukup bagus, terbuat dari kain yang pinggirannya ada jahitan seperti ini. Selama pemakaian, saya belum menemukan kekurangan dari Dexmat ini. Saya pilih warna hitam polos karena cocok dengan warna meja dan keyboard. Terlihat lebih simpel, minimalis, dan elegan. Untuk bagian bawahnya itu bahannya seperti karet, teksturnya keset dan tidak gampang bergeser.
Selanjutnya ada meja. Meja ini adalah meja IKEA tipe La Captain Adils dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 60 cm, dan tingginya 75 cm. Saya memilih warna putih karena sesuai dengan warna kamar saya. Terlihat lebih minimalis dan elegan. Waktu awal-awal saya mau beli meja ini sempat bingung antara pilih yang top table IKEA Carlby yang bahannya kayu solid dan IKEA La Captain Adils. Akhirnya saya pilih yang La Captain Adils ini, mengingat budget yang pas-pasan. Mungkin nanti kalau ada rezeki, bolehlah upgrade ganti suasana baru pakai top table kayu. Kekurangan dari meja ini yaitu pada bagian tengah daun meja yang terlihat melengkung. Mungkin karena barang-barang yang ada di atasnya, selebihnya tidak ada. Untuk kabel manajemen, saya menggunakan kabel klem yang bisa ditempel. Kabel klem ini banyak tersedia di marketplace, harganya juga cukup murah. Untuk satu pack isi 20 ini harganya sekitar 9.000. Cara pasangnya pun cukup mudah. Kalian tinggal masukin aja kabelnya ke kabel klem ini, terus tempel di bawah meja seperti ini. Saya juga menggunakan velcro merek 3M untuk mengikat kabel. Harganya sekitar 38.000 ukuran 5 meter. Kabel klem ini adalah solusi yang bagus bagi kalian yang ingin kabel manajemennya terlihat rapih dengan harga yang murah. Untuk colokan listrik saya menggunakan smart power merek Bosman. Si Bosman ini saya ikat di kaki meja. Kalau ditaruh di atas meja nanti kurang enak dipandang. Bosman ini bisa dikendalikan lewat aplikasi Bosman Smart Home. Kalian tinggal download aja di Play Store atau App Store. Lalu untuk connect-nya menggunakan jaringan WiFi rumah kalian. Di aplikasinya itu terdapat beberapa fitur. Kalian bisa matiin salah satu switch lewat aplikasi ini. Ada juga fitur schedule. Di fitur schedule ini kalian bisa setting jam berapa kalian mau turn off atau turn on switch-nya. Selanjutnya di bagian dinding ada pegboard. Pegboard ini merek IKEA Skadis ukuran 56x56. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, pegboard ini saya beli untuk menutupi dinding yang catnya kurang. Untuk link videonya saya taruh di deskripsi ya. Aksesoris yang saya beli ada rak, tray, pensil holder, dan hook untuk mengaitkannya ke pegboard. Untuk aksesoris pegboardnya saya beli terpisah karena harganya jauh lebih murah dibanding beli di IKEA. Selain untuk menutupi dinding yang catnya tidak rata, pegboard ini sangat berguna bagi saya untuk meletakkan barang-barang seperti harddisk, pulpen, kabel, kamera, dan perintilan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kursi. Kursi kantor merek Veto ini saya beli di Tokopedia. Saya memilih kursi ergonomis ini dibanding kursi gaming karena harganya yang murah dan bersahabat. Sandaran kursi ini terbuat dari bahan mesh atau jaring. Dan busa dudukannya cukup empuk. Untuk pemasangannya pun cukup mudah. Kalian tinggal masukkan hidroliknya ke lubang yang ada di roda. Kemudian masukkan kursinya ke hidrolik seperti ini. Dan pastikan kursinya sudah terpasang dengan baik ke hidroliknya.
Kata sellernya, kursi ini mampu menahan beban hingga 100 kg. Menurut saya kursi ini cukup nyaman, pergerakannya pun sangat lancar, dan sandarannya bisa disandarkan ke belakang. Oh ya, semua barang yang saya gunakan di setup ini, link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Silahkan cek jika kalian berminat. Jadi kesimpulannya setup meja ini sangat recommended bagi kalian kaum kerehore yang budgetnya pas-pasan tapi pengen punya setup meja yang bagus, simple dan sesuai fungsinya. Setup meja ini tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Jadi bisa dibilang ada di tengah-tengah lah. Nah, segitu aja dulu videonya. Jika kalian suka video ini, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.